Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kita tahu bahwa pada saat dunia ini dijadikan, ya kan, maka itu sempurna semua. Manusia itu diciptakan sempurna, bumi ini juga sempurna, sama seperti planet-planet lain dan penghuni-penghuni planet lain. Itu sempurna. Untuk menyelamatkan manusia itu, maka kalau dia hanya kirim, misalnya nih, hanya kirim, oke, ciptakan manusia baru, gitu kan, kirim selamatkan. Setan bilang, dia hanya bisa begitu aja kok, gitu ya, hanya bisa ngirim begitu aja. Atau mungkin malaikat juga menawarkan diri. Ya, kita bisa ketemu lagi di pelajaran pertama tahun baru kita di 2023 dan kita kembali lagi bersama di Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Nah, bersama aku, masih tetap sama aku kok, Brenda Jane dan juga teman aku Hasyala. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Gimana juga kabarnya Cela? Puji Tuhan tentunya baik banget dong, Kak. Seneng banget deh kita bisa ngobrol-ngobrol santai di sini. Seneng banget. Nongki-nongki ya. Iya, kita nongki-nongki nih. Brenda sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Jadi kita bakalan bahas apa lagi nih? Banyak dong tentunya. Nah, kapan lagi nggak sih kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu, seperti biasanya, ada yang spesial di pelajaran kita, karena kita akan adain kuis di setiap akhir segmen. Ya, bener banget. Jadi, yang istimewa ini, kita akan ada di kuis Cornerstone dong. Dan tentunya bukan kuis biasa, kita akan ada kuis berhadiah. Iya, itu dia yang ditunggu-tunggu. Pastinya teman-teman pengen hadiahnya, makanya jawabnya yang benar ya. Terus, pelajaran minggu ini kita juga akan belajar dengan tema utama triwulan kita, Dalam Daging, dan judulnya Pekabaran yang Hidup, di mana inti dari pelajaran ini adalah Allah telah menyatakan dirinya sendiri kepada umatnya melalui nabi-nabi, sistem bait suci, dan firman yang tertulis. Namun hanya Yesus yang dapat menggambarkan dengan sempurna seperti apa Allah itu sesungguhnya. Ya, betul banget. Di mana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu datanglah seorang yang diutus Allah bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara dia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, bener banget. Seru banget kan tadi kita udah kasih cuplikannya, kita udah kasih clue-cluenya buat pelajaran kita sekarang. Iya dong, tentunya. Aku penasaran banget selanjutnya seperti apa. Nah, bener banget. Kita udah dikasih tahu nih kan, kita udah bahas buat pelajaran minggu ini. Betul. Nah, jadi kita bakalan diskusi lebih lanjut supaya kita nggak makin penasaran. Iya dong, pasti penasaran. Aku jadi penasaran banget nih selanjutnya. Pastinya tentunya teman-teman yang ada di rumah penasaran kan? Nah, bener banget. Jadi, sebelum kita lanjut, kita akan mencari tahu lebih lanjut lagi maksud dari pelajaran ini. Tetap bersama-sama dengan kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyatamu. Oke, jadi sekarang kita mau bahas pelajaran pertama yang tadi udah kita sebutin ya di segmen pertama. Judulnya itu Pekabaran yang Hidup. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di segmen ini juga telah hadir nih bersama kita, yaitu Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat Ya, selamat tahun baru. Pendeta. Sehat-sehat kan ya? Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan sehat. Oke. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Sehat juga. Resolusi baru ya? Iya. Resolusi baru. Pastinya harus. Pasti. Biar Nah. kita tahun ini lebih bisa Lebih kuat menjalani tahun ini. Nah, Kak Brenda, di segmen Oke. ini Pak Pendeta ada banyak banget nih yang ingin kita tanyakan nih. Mhm. Maksudnya ada banyak banget yang pengen kita tanya-tanya. Pastinya teman-teman di rumah juga udah Betul punya banget. pertanyaan ya. Khususnya terkait dengan pembelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Oke, jadi aku mau langsung tanya Pendeta. Oke. Kalau kita lihat dari pelajaran kita minggu ini, aku mau minta tolong untuk sebutkan 5 atau 6 kata lah yang menggambarkan Allah yang telah dinyatakan oleh Yesus. Iya, pelajaran kita kan memberikan kepada kita bahwa Allah itu menyelamatkan manusia, dia harus jadi manusia itu supaya manusia itu boleh diangkat. Jadi kalau dikatakan sebutkan gambaran mengenai Allah, Allah datang menjemput manusia supaya manusia itu bisa mau diangkat kembali kepada penciptaan semula, kepada kebenaran semula. Nah, makasih Pendeta sudah Sama-sama. dijawab pertanyaannya pelajar. Ini masih pertanyaan pertama. Kita Iya, masih betul, punya Mbak. beberapa pertanyaan lagi Pendeta. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih Kak Brenda. Dan tentunya kayaknya teman-teman di rumah juga penasaran dong sama pertanyaan yang akan kau kasih sama Pak Pendeta. Nah, menurut Pak Pendeta, apakah maksud dari kalimat bahwa Yesus menerangi setiap orang? Bagaimanakah jika orang yang belum mengenal Dia atau bahkan menolak Dia? Iya, kita tahu bahwa pada saat dunia ini dijadikan, ya kan, maka itu kan sempurna semua. Sempurna, manusia itu diciptakan sempurna. Bumi ini juga sempurna, sama seperti planet-planet lain dan penghuni-penghuni planet lain. Itu sempurna. Ya. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini kan dikuasai, diklaim oleh setan bahwa ini milik saya. Itu sebabnya untuk menyelamatkan ini, maka Allah sendiri harus datang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia itu. Dengan kata lain bahwa dunia ini yang diklaim oleh setan miliknya itu berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Itu sebabnya datang terang yang kabutkan ya. Seringkali bulan lalu kita merayakan Christmas ya. Katakan Yesus datang sebagai terang dunia. Jadi dia menerangi dunia, memberikan pada dunia, oh ini sebenarnya Tuhan itu begini loh. Ya. Tuhan itu mau datang untuk menyelamatkan manusia supaya manusia itu boleh
diselamatkan untuk tidak mengikut kepada segala cobaan. Di lain pihak itu juga menerangkan bahwa kuasa setan itu akan berakhir dengan cara Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan mati untuk menebus manusia itu. Wah, oke. Makin menarik ya pelajaran kita. Iya. Tapi makasih pendeta udah dijawab pertanyaan yang Terima kedua. kasih Pak Pendeta. Aku mau langsung pertanyaan ketiga karena kita masih punya beberapa pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan ketiganya itu, mengirim Yesus apakah merupakan cara terbaik yang dilakukan Allah untuk berhubungan dengan kita? Dan mungkin apakah ada cara lain yang bisa kita coba? Iya, klaim atau tuntutan daripada setan itu bahwa sebenarnya Allah itu kejam, Allah itu jahat, kemudian itu yang digoda kemudian Hawa dan Adam, ya, kemudian jatuh ke dalam dosa, klaimnya kan tetap ini milik saya. Iya, betul. Ya, untuk menyelamatkan manusia itu, maka kalau dia hanya kirim, misalnya nih hanya kirim, oke, ciptakan manusia baru, gitu kan, kirim selamatkan. Setan bilang, dia hanya bisa begitu aja kok, gitu ya, hanya bisa ngirim gitu aja. Atau mungkin malaikat juga menawarkan diri ya, banyak bahan, banyak referensi mengatakan bahwa malaikat juga menawarkan diri untuk boleh menyelamatkan manusia ataupun bumi kita ini. Tetapi kalaupun malaikat ini, ya kalau bahasa ininya, ya beraninya dengan ciptanya juga. Turun dong langsung, misalnya bisa digitukan kan. Nah, dengan Allah sendiri yang turun langsung untuk menyelamatkan manusia dengan harga yang nggak ada harganya lagi, maksudnya tidak ada lagi harga yang paling tinggi daripada itu, maka itu menggambarkan bahwa memang ya lunas ini, mau minta apa lagi gitu. Tuntutan setan mau bilang apa lagi, ya, klaim setan kepada manusia apalagi nggak ada kan, kecuali dia katakan bahwa ya memang itulah yang paling tinggi yang bisa untuk menyelamatkan manusia. Jadi dengan mengirim Yesus untuk menyelamatkan manusia itu adalah harga yang paling tinggi. Kalau kirim yang lain bisa bukan harga yang paling tinggi gitu ya, dengan nyawanya ya, maka itu akan sesuatu yang memang mahal ya, memang itu yang paling tinggi dari segala-galanya. Mungkin kalau kita kalau mau bantu orang, misalnya bantunya misalnya orang sakit gitu ya, wah ini uang aja, padahal dia butuh darah kita misalnya, butuh darah kita nggak mau nyumbang, takut nyumbang, bandingkan dengan ini darah saya juga, itu mungkin akan berarti bagi dia, walaupun uang juga berarti ya, tapi entah bagaimana, Brenda udah pernah menyelamatkan saya, loh darahnya ada di tubuh saya, gitu ya. Itu akan demikian juga dengan Allah, mungkin menggambarkannya bahwa dengan dia menjelma langsung, turun langsung, kemudian mengangkat langsung manusia itu harga yang paling tinggi. Oke, wah menarik banget ya. Jadi kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih juga pendeta udah dijawab beberapa pertanyaan kita, dan mungkin juga jadi beberapa pertanyaan buat teman-teman di rumah ya. Oke. Nah, teman-teman, kita kan udah bahas nih lebih lanjut, dan tentunya tadi menarik banget dong. Tapi tunggu dulu, kita dengar dulu apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Halo sahabat Cornerstone semua. Kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu pada Philip Translation of New Testament ayat pertama dalam 1 Yohanes 1, yaitu ayat inti dari pelajaran minggu ini, diterjemahkan menjadi pada mulanya Allah menyatakan dirinya sendiri. Nah, terjemahan tersebut menangkap dengan baik hubungan istimewa Yesus dengan Allah dan alasan dia datang ke bumi ini. Bahasa Yunani untuk kata firman adalah logos, yang artinya kata-kata Allah, pesan Allah, atau apa yang Allah sampaikan. Nah, dengan kata lain, apa yang ingin Allah sampaikan kepada planet ini adalah Yesus. Jika kita membaca dari permulaan Yohanes pasal ke-1 sebagai latar belakang yang memperkenalkan seluruh cerita mengenai Yesus, maka kita akan belajar bahwa Yesus dikirim ke dunia untuk satu tujuan yang spesifik, untuk menyatakan kepada kita seperti apa Allah itu. Nah, manusia telah memiliki ide yang salah dan keliru mengenai Allah.
Namun kita dapat menunjuk pada Yesus dalam Injil dan berkata, seperti inilah Allah itu. Dan inilah yang ingin Allah sampaikan kepada kita semua. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah dengar informasi yang menarik dari Profesor Corner. Sekarang saatnya kita membaca sekilas cahaya. Boleh dibacain? Baiklah, saat ini mari kita baca dalam sekilas cahaya. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada malaikat. Ialah firman Allah, buah pikiran Allah yang dipendengarkan. Akan tapi bukan untuk anak-anaknya, di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Nah, jadi pendeta, kita kan udah baca nih barusan. Kita udah sama-sama baca, terus teman-teman di rumah juga udah denger. Masih ada yang mau kita tanyain lagi. Betul. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi, bagaimana menurut pendeta, mengapa dunia tidak mengenalnya? Apakah yang menghambat orang untuk mengenali dia saat sekarang ini? Iya, bulan lalu kita sudah merayakan Christmas, Yes. ya, lahir. Itu kan memberikan contoh bahwa ini nggak ada yang kenal ini, ya, nggak ada yang tahu. Padahal orang menyelidiki, yang dibilang menyelidiki Alkitab dan lain sebagainya, yang justru dituntun oleh Tuhan orang Majus. Ya, orang Majus yang dituntun Tuhan untuk ketemu dengan Yesus yang lahir. Kenapa mereka tidak kenal pada waktu dia datang? Oleh karena semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Kalaupun dia katakan tanda kutip sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi semuanya tanda kutip juga untuk dirinya sendiri. Iya. Jadi kepentingan diri lebih diinginkan sehingga mereka lupa apa yang Allah katakan bahwa dia akan datang Tuhan manusia, dia akan tempatnya dikasih tahu dan lain sebagainya. Ya, pelajaran kita berikutnya dari pelajaran Cornerstone ini. Tapi kan digambarkan bahwa manusia itu ya senang dengan dirinya aja gitu loh. Sibuk dengan dirinya, sibuk dengan urusannya sendiri dan lain sebagainya sehingga dia lupa apa yang Allah inginkan, apa maksud Tuhan dalam kehidupannya dan apa yang harus lakukannya. Sekarang bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Ya sama. Kita juga kadang-kadang kan sibuk nih. Sibuk kemana-mana, kita hanya lupa Tuhan, lupa segala sesuatunya dan lain sebagainya. Walaupun mungkin kita katakan, oke, saya belajar juga nih sekolah sahabat, saya belajar nih Cornerstone, tapi tujuannya hanya untuk wah saya mau kasih pendapat nanti atau saya mau mengajar nanti, saya mau ini. Pun kita jadi juga masih kadang-kadang lupa ya pendeta. Iya, tujuannya bukan untuk memang saya mencintai Tuhan, saya ingin tahu jalan-jalan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi mengenal Tuhan dengan lebih dekat itu adalah memang kita meninggalkan segala sesuatunya dulu, ya, berhubungan terus dengan Tuhan agar kita tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan datang, kan juga dikatakan waktu Tuhan datang banyak orang tidak kenal kan, tidak kenal ya. Banyak orang ngaku, wah saya kan kerja sama Tuhan, saya ini. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, kan gitu ya. Banyak ilustrasi yang diberikan juga seperti itu. Jadi sama seperti pertama, kedua, akan ada orang yang sulit untuk melepaskan dirinya dari kepentingan dirinya, ya, untuk lebih berserah kepada Tuhan. Oke, terima kasih pendeta sudah dijawab. Nah, tadi udah pendeta jawab ya pertanyaan yang pertama. Yes, kita langsung lanjut aja pertanyaan kedua. Kira-kira apakah artinya diperanakan dari Allah, Pak Pendeta? Iya, ini yang sering kali orang salah menafsirkan, orang salah mengartikan apa yang dimaksudkan, ya, bahwa Allah
datang ke dunia, kemudian dia menjadi manusia, orang katakan, oh ini diperanakan dari Allah. Ya. Padahal itu kan menggambarkan bahwa ini loh, jalan yang terbaik, kita sudah bahas tadi, jalan terbaik adalah menyelamatkan manusia dengan dia sendiri yang harus datang, dia menjelma menjadi manusia, kemudian dia merasakan kehidupan manusia, dan dia menebus manusia itu dengan mati di kayu salib. Ya. Jadi gambaran diperanakan dari Allah itu adalah bahwa Allah memang datang menjelma menjadi manusia, ya, dan dia memang datang dalam wujud manusia dengan semua sama seperti manusia, yang menangis, sakit, merasa sakit dan lain sebagainya. Itu ada semuanya. Dia bergembira, dia menyanyi. Yesus itu bukan dalam hidupnya tidak menyanyi ya. Dia juga menyanyi, dia juga bermain dengan teman-teman lainnya pada waktu dia masih kecil dan lain sebagainya. Setelah dewasa pun dia masih suka, kita sudah belajar yang lalu bahwa dia suka ngambil kembang, dia suka main dengan anak-anak, kasih kembang dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana kita biasa sebagaimana manusia hidup. Betul. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Aku mau langsung pertanyaan ketiga. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman yang di rumah kalau belum sempat ditanyain pertanyaannya, masih ada segmen-segmen selanjutnya. Jadi langsung ke pertanyaan ketiga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, itu tuh apa sih Pendeta maksudnya? Kenapa dikatakan kita susah melihat kemuliaannya? Iya. Kita banyak berpikir bahwa Yesus itu atau Allah itu dalam satu garis lurus saja. Ya, maksudnya, wah ini Allah itu mesti begini, ya, mesti nggak boleh begini, nggak boleh. Padahal Yesus dalam hidupnya kan dia gambarkan, dia bisa dengan orang banyak, dia bergaul, ya, dengan para pejabat dia juga bergaul, dengan pemungut cukai juga dia bergaul, dengan anak-anak juga dia bergaul, orang sakit juga, kan, orang meninggal pun hatinya juga ibah. Masih ada beberapa kali di tengah jalan di luar kota ada orang kedukaan meninggal, kemudian dia datang, dia membangkitkan. Ya, jadi dia tidak dalam satu dimensi yang garis lurus, wah pokoknya mesti belas kasihan. Enggak juga, di satu pihak dia ambil cambuk untuk mengusir orang pada waktu jual beli di Ka'bah, ya, dia bersihkan semuanya. Kemudian pada waktu lain juga di kayu salib, ya, dua penyamun, dua penjahat yang di kiri kanannya, satu masih dia selamatkan gitu ya, di tengah-tengah penderitaannya dia masih senang karena ada yang selamat pada waktu itu. Itu kan menggambarkan bahwa Allah kita itu begitu tidak satu dimensi saja. Betul. Ya, tidak satu dimensi saja, tapi Allah itu bisa melakukan segala sesuatunya itu. Dan inilah sebenarnya kita lihat bahwa oh inilah yang dipermuliakan, inilah yang memang Allah yang sebenarnya. Dan Yesus kasih tunjuk Allah itu sebenarnya begini loh. Allah itu yang penting kamu selamat apapun bagaimanapun, ya. Terus ingat orang yang turun dari genteng, kalau kita ini ngapain sih orang lagi ngajar ini rusak-rusak ini nggak? Kalau mungkin kita begitu ya, nggak usah lah, misalnya lagi khotbah ada anak kecil lari, anak kecil ganggu aja nih. Iya benar. Kita mesti risih. Tapi dia katakan bangkit, tujuannya penyelamatan. Jadi tujuannya menyelamatkan. Jadi Yesus tuh memberikan pada manusia pada waktu itu dan juga kita pada saat ini bahwa yang penting kamu bisa selamat, cara apapun akan Tuhan berikan untuk kamu bisa selamat dengan jalan yang Allah inginkan adalah penyerahan kita sepenuhnya kepada Dia, maka Dia akan bentur kehidupan kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasan dan jawabannya ya. Nah, saat ini kita sudah mendengar pendapat dari Pak Pendeta dan kita juga akan mendengarkan pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Joyce dari Semarang. Hai, nama aku Abibi Nakia dari Bekasi. Namanya Vivi, asal dari Jakarta. Nama saya Jose, saya dari Bekasi. Kalau misalnya aku sendiri, aku lebih suka WhatsApp soalnya, atau nggak kayak SMS.
Soalnya kalau misalnya ketemu langsung grogi dan kalau misalnya udah ngomong nggak bisa ditarik lagi gitu. Kayak kalau misalnya SMS kan bisa dihapus kalau misalnya ada kesalahan typo atau kayak kesalahan dalam memahami bisa dihapus. Jadi ya mungkin cara paling baiknya itu sih. Kalau aku pilih nomor 5 yang berhadapan muka, karena kalau misalnya berhadapan muka pesannya bakal lebih tersampaikan dari pelafalan, intonasi berbicara, ekspresi juga bakal lebih kelihatan, jadi pesannya akan lebih tersampaikan gitu. Kalau aku sih lebih ke ke WhatsApp, SMS gitu yang online. Soalnya kalau dibanding sama berhadapan langsung kan, kalau aku orangnya grogian gitu, introvert, jadi takut jadi canggung gitu. Kalau misalnya online kan persiapan pesannya lebih matang gitu, jadi lebih bagus lah. Aku pilih nomor 5, berhadapan muka. Kenapa aku pilih berhadapan muka? Karena kalau misalkan aku pilih telepon, aku nggak bakal tahu ekspresi lawan bicara aku. Jadi aku lebih pilih berhadapan muka. Nah, itu dia. Barusan kita udah denger nih tanggapan-tanggapan dari teman-teman Corner Store yang ada di rumah, yang ada di, ya pokoknya tanggapan mereka lah ya. Kita udah dengerin. Terus sekarang saatnya kita meminta tanggapan Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan. Oke. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita Corner Store dengan judul Pekabaran yang Hidup. Allah memberikan pekabaran hidup. Jadi bukan hanya ngomong aja, bukan hanya firman saja, tapi memang dia turun langsung, dia memberikan contoh langsung, beginilah caranya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, untuk bisa selamat. Maka dia menjelma menjadi manusia dan berada di antara kita. Ya, kemudian dia memberikan contoh bagaimana harus hidup dengan baik, dan kita bisa merasakan bahwa contoh yang diberikan oleh Allah itu dengan Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup, kemudian dia mati untuk menyelamatkan kita. Itu harga yang paling mahal. Harga yang paling tinggi yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, agar keselamatan itu boleh menjadi bagian kita. Wah, kesimpulannya udah disampaikan sama Pak Pendeta. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi segmen pertama ya. Iya, benar. Bahwa akan ada kuis berhadiah nih. Jadi, buat teman-teman yang ada di rumah, dengerin baik-baik ya pertanyaannya. Dan silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar sosial media yang ada. Oke, jadi aku bakalan bacain pertanyaannya. Jadi teman-teman harus perhatiin baik-baik ya. Soalnya ini nyangkut dari yang awal-awal. Betul. Oke, pertanyaannya itu, siapa yang diutus oleh Allah yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu? Ulangin lagi ya, sekali lagi. Siapa yang diutus oleh Allah yang datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu? Pilihannya ada A. Matius, B. Yohanes, dan C. Paulus. Jadi, teman-teman bisa tulis jawabannya. Kalau yang kemarin-kemarin kan di tahun-tahun sebelumnya kita biasanya dari komentarnya Hope Channel ya, atau call center. Tapi sekarang cuman bisa di IG Story Hope Channel Indonesia, dan link jawabannya akan ada di IG Story HCI setiap hari Senin ya. Dan juga untuk pengumuman pemenang, kalian bisa cek di IG Story HCI pada hari Jumat nanti. Nah, oke Kak Brenda. Iya. Baik Kak Pendeta. Nah, tadi kita udah mendengarkan kesimpulan, kita juga udah kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, jadi kita boleh dong minta doa dari Pak Pendeta untuk mendoakan kita yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Oke. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan bahwa praktek
hidup yang nyata yang Kau berikan dengan datang ke dunia ini, kemudian hidup bersama-sama dengan manusia dan juga mati untuk menyelamatkan manusia. Kami terima kasih karena penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam segala aspek kehidupan mereka, baik yang bekerja, baik juga yang bersekolah dalam pendidikan, dan juga segala sesuatu yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya boleh mendengar seruan mereka dan menjawab doa-doa mereka. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sekian pembahasan kita untuk pelajaran 1 minggu ini. Dan bersama teman-teman yang ada di studio juga, sama Pendeta Beni yang sudah hadir selalu menemani kami. Terima kasih Pendeta. Nah, semangat terus ya dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Hope Channel juga yang udah selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.